Amma ba'd, alhamdulillah kita malam hari melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surah Al-Kahfi yang pagi hari tadi kita telah sampai di ayat yang ke-12. Pagi hari tadi kita membahas ayat 8 sampai dengan ayat 12, yaitu permulaan kisah tentang Ashabul Kahfi, yang intinya bahwa kita memahami dari awal kisah tersebut ya, bahwa mereka 7 orang pemuda yang hidup di suatu masa di mana di masa tersebut mereka berada di bawah kekuasaan yang anti terhadap tauhid, anti kepada ajaran al-haq yang benar. Kemudian mereka menerapkan ideologi yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 7 pemuda ini dia mengalami nasib yang kurang baik disebabkan ideologi yang mereka miliki tidak sama dengan ideologi penguasa, ya. Sehingga mereka diancam pembunuhan, kemudian dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya dan lain sebagainya, sehingga akhirnya menyebabkan mereka untuk menyelamatkan diri, kemudian mereka tinggal di dalam sebuah gua atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan di ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nahnu, kami yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sedikit pembahasan dalam kata kami ini, banyak orang salah paham, ya. Kemudian diambillah celah ini oleh orang-orang di luar Islam. Kemudian dipakai ayat-ayat yang berisi kata nahnu, kami, dan itu menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu untuk membenarkan kesesatan mereka. Kemudian mengatakan lah, Islam sendiri, Al-Qur'an sendiri mengakui bahwa Allah itu tidak satu, ya, tetapi Allah itu banyak. Makanya dia menggunakan kata nahnu, ya. Nahnu memang artinya kami. Kami itu memang artinya banyak, ya. Tetapi itulah Al-Qur'an. Cara memahaminya berbeda dengan cara memahami kitab Bible Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, ya. Kalau Al-Qur'an, cara memahaminya adalah di cross check satu ayat dengan ayat yang lain, kemudian dicari titik titik temunya, ya. Jadi ayat-ayat yang berbicara tentang Allah itu satu, kemudian di sini Allah mengatakan kami, ya, ini nanti dicek, di cross checkkan, dicari titik temunya, sehingga nanti dikumpulkan dua ayat ini, tidak dihilangkan salah satu, ya. Adapun kitab Bible Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu tidak demikian metodenya. Jadi ketika ada ayat-ayat yang bertentangan seperti ini, maka yang dipakai adalah sistem gugur, mana yang dikuatkan, mana yang dibatalkan, ya. Itu metode di dalam memahaminya, dan tentu berbeda, ya, berbeda. Nah, Al-Qur'an metodenya adalah mengumpulkan ayat-ayat yang seolah-olah bertentangan, dikumpulkan dulu, ya. Allah di dalam surat Al-Ikhlas ini ayat yang sangat tegas, sangat terang, jelas, tidak ada tafsiran macam-macam, kemudian tidak ada takwilan macam-macam, maknanya satu, jelas, ya. Allah mengatakan qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu adalah satu, ya. Ini pengertiannya seperti itu. Adapun kata nahnu di dalam bahasa Arab ini punya dua makna, ya. Makna yang pertama itu betul-betul menunjukkan banyak, ya, betul-betul menunjukkan banyak. Berarti kami, berarti seperti ini, kita berkumpul di masjid ini, kemudian kita bersuara mengungkapkan misalkan aspirasi, begitu, ya.
Kemudian ditulislah dalam sebuah kertas, maka kita menuliskan dengan kata kami. Ya, kenapa? Karena ini suaranya banyak orang. Ya, suaranya banyak orang, maka kita menggunakan kata kami. Itu makna yang pertama. Ya. Kemudian makna yang kedua, kata kami ini di dalam bahasa Arab dan juga sebenarnya dalam bahasa kita, ya bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lain juga sama. Ya, ini tidak betul-betul menunjukkan banyak, tetapi menunjukkan sebuah kebesaran. Ya, menunjukkan kebesaran. Orangnya satu, tetapi dia menggunakan kata kami, ini menunjukkan kebesaran dia. Ya. Dan ini biasa dalam bahasa Arab tuh hal yang biasa. Di dalam bahasa kita juga begitu. Datang pejabat pemerintah, kemudian dia dikasih kesempatan menyampaikan sambutan dalam sebuah acara, maka dia katakan kami. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Padahal yang bilang siapa? Berapa yang berbicara? Dia sendiri. Tapi dia bilang kami. Ini menunjukkan kebesaran dia sebagai seorang pejabat pemerintah, ya, yang tentunya punya kehormatan tersendiri, maka dia memposisikan diri sebagai kami. Ini untuk menunjukkan kebesarannya. Ya. Ini dalam bahasa Indonesia berlaku seperti itu. Dalam bahasa Arab juga sama, berlaku seperti itu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya, ya, Allah mengatakan kami. Kami ini menunjukkan adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, jadi kata kami itu ada dua pengertian, ya. Pengertian pertama betul-betul dari sisi jumlah itu jumlahnya banyak. Kemudian pengertian yang kedua adalah jumlahnya satu, tapi menggunakan kata kami untuk menunjukkan kebesarannya. Nah, ayat yang seperti ini, yang dia punya multi tafsir seperti ini harus dikembalikan tafsirannya kepada ayat yang jelas. Ya, apa ayat yang jelas? Qul huwallahu ahad. Itu yang ayat yang jelas. Katakan bahwa Allah itu adalah satu. Itu metode di dalam memahami dalil, memahami ayat Al-Quran, memahami hadis itu seperti itu caranya. Jadi tidak di model sistem gugur lah. Di sini bilangnya satu, di sini bilangnya banyak. Ini yang salah itu yang satu. Ya, mesti yang salah ini satu. Satu coret, ganti banyak. Itu tidak begitu. Ya, jadi ayat yang jelas penunjukannya, kemudian ada ayat yang multi tafsir, punya banyak tafsiran, 2 tafsiran lebih, maka ayat yang multi tafsir itu harus dikembalikan kepada ayat yang tafsirannya hanya satu. Nah, itu ya, jadi seperti itu pengertiannya. Sehingga di dalam ayat ini ketika Allah menyebut kata kami di sini ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kami Allah, kami dengan keagungannya itu, Allah dengan keagungannya naqussu 'alaika. Ya, naqussu 'alaika, mengkisahkan kepada engkau wahai Muhammad. Jadi awalnya ayat ini disebutkan di dalam tafsir, orang-orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kisah pemuda, ya, Ashabul Kahfi ini. Padahal Nabi SAW tidak membaca buku. Beliau adalah orang yang ummi tidak bisa baca tulis. Beliau tidak bisa menulis. Untuk menulis beliau serahkan ke sahabat. Ya, dan memang beliau tidak belajar untuk itu. Ya, kemudian beliau juga tidak bisa membaca. Artinya kalau dikatakan bahwa beliau itu nanti dia punya buku bacaan dan dia menyampaikan sesuatu dari buku bacaannya itu, nah ini terbantahkan. Karena beliau sendiri tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya. Nah, beliau ditanya kemudian, bagaimana kisah tentang 7 orang pemuda Ashabul Kahfi? Maka tentu beliau tidak bisa bercerita. Ya. Karena beliau tidak bisa membaca, sekali lagi, beliau tidak bisa membaca, maka beliau tidak bisa bercerita. Kemudian kenapa Rasulullah SAW sampai bisa bercerita? Maka inilah informasi dalam ayat. Nahnu naqussu 'alaika. Kami, Allah lah yang telah menceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Melalui apa? Melalui wahyu. Ya. Apa yang Allah SWT ceritakan? Naba'ahum. Ya. Berita tentang mereka. Bagaimana peristiwanya? Ini adalah perkara yang gaib, ya. Perkara yang gaib. Jadi hal-hal peristiwa yang terjadi di masa lalu yang
kita tidak tahu, ya, dan hanya Allah yang mengetahuinya, maka ini termasuk perkara yang gaib, ya. Kemudian juga berita-berita yang akan datang yang itu belum terjadi, ini juga perkara yang gaib. Maka untuk perkara yang gaib, la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah SWT, dan itu akidah, ya. Akidah seorang muslim itu meyakini bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah SWT. Ya, maka dalam hal ini nanti ada hukum, ya. Barang siapa yang dia mengaku mengklaim diri mengetahui perkara yang gaib, maka dia termasuk tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid adalah setan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang wajib kita ingkari sebagai bentuk kemurnian tauhid kita, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wajib mengingkari tauhid. Nah, dan peramal itu juga ada dua. Ya. Ada peramal masa lalu, ada peramal masa depan. Ini dua-duanya ada disebut dalam hadis. Rasul sebutkan ada istilah arraf, ada istilah kahin. Ya, arraf itu meramal masa depan. Kemudian kahin itu meramal masa lalu. Kalau diterjemah itu biasa diartikan dukun. Ya. Tapi sebenarnya dukun kurang pas. Karena nanti tukang pijat bayi juga dukun. Ya, dukun bayi. Ya, apa itu nggak boleh? Boleh itu dukun bayi, ya kan? Yang dimaksud di sini arraf dan kahin itu adalah tukang ramal. Arraf itu tukang ramal masa depan, kahin itu tukang ramal masa lalu. Ya. Jadi, bagaimana itu? Ya seperti kita dapati di dalam sebuah surat kabar misalkan, tapi ini sudah jarang sekali di zaman kita. Kalau dulu saya masih sekolah dulu itu suka lihat di koran ada ramalan bintang, itu kan? Ya, entah sekarang koran kan sudah hampir nggak ada ya, sudah hampir musnah. Ya, ada ramalan bintang, bintang Leo, bintang Gemini, bintang apalah macam-macam. Nah, kemudian setiap pekan keluar ramalannya. Nanti pekan ini bintang ini keuangan bagus, ya. Kemudian asmara bagus, ya kan begitu kan? Biasanya ya. Kemudian apalagi lah banyak, ya. Hari baik hari ini angka baik angka sekian, ya. Hari naasnya hari ini angka sialnya angka sekian, ya, ada itu. Ya, ini dia meramal sesuatu yang belum terjadi, dan ini disebut dengan tukang ramal yang disebut dalam hadis. Man ataka hinan aw arrafan summa sa'alahu fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Barang siapa yang dia datang kepada kahin atau arraf, tukang ramal, dia datang kepada tukang ramal, lalu dia bertanya tentang sesuatu, ya. Dia bertanya tentang sesuatu, lalu dia membenarkan apa yang disampaikan oleh tukang ramal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang mengetahui perkara yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad berita tentang mereka para pemuda Ashabul Kahfi itu bil haqq, yaitu dengan kebenaran. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan suatu kisah, maka paling tidak dia ada 4 hal, ya. 4 hal sifat kisah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat kisah dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu. Ya. Dia sifatnya adalah ilmu. Karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Dan kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis lewat lisan Nabi Muhammad SAW, maka semuanya hukumnya adalah al-ilmu. Ya. Hukumnya adalah al-ilmu, pengetahuan, benar, ya. Dan jika dikatakan bahwa zaman dahulu begini begitu, itu pasti terjadi, tidak bisa tidak, itu pasti terjadi. Nah, sehingga bisa kita cari jejak-jejaknya. Jika memang Allah masih menyisakan jejak-jejak itu, ya. Dan ternyata Ashabul Kahfi itu masih ada jejaknya. Nanti bisa dicari itu di mana? Coba yang bisa connect internet, YouTube, cari tentang situs Ashabul Kahfi. Nanti ada itu di YouTube, ya. Situs tentang Ashabul Kahfi. Ada, ada ya. Kemudian
apa namanya, misalkan juga bagaimana Allah menceritakan kaum Nabi Lut, ya, dengan Sodomnya itu, kaum Sodomnya itu juga ternyata ada bukti-buktinya, ada jejak-jejaknya. Kemudian bagaimana Allah bercerita tentang kaum Ad, kaum Samud, itu ada, ya, jejak-jejaknya ada, bekas-bekas mereka itu masih ada. Artinya apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan, sampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an atau disebutkan di dalam hadis, maka itu adalah kisah nyata, ya. Ini adalah kisah nyata, bukan fiksi, ya. Dan tidak perlu diperdebatkan mau fiksi atau mau fiktif, ya kan? Ya kan, kemarin berdebat ini fiksi apa fiktif, ya. Jadi bukan kisah hayalan, jadi memang betul-betul kisah nyata, ya, betul-betul terjadi di atas muka bumi ini peristiwa itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, tujuannya adalah sebagai pelajaran bagi kita semua. Itu ya, yang pertama itu sifatnya adalah al-ilmu. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah an-sidqin. Jadi kisah itu bersumber dari kejujuran atau berita yang benar. Ya, jadi kisah yang disampaikan oleh Allah yang pertama adalah ilmu, dia betul-betul menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua. Kemudian yang kedua, bahwa kisah itu betul-betul berangkat dari informasi yang jujur, bukan hoax, ya. Tidak ada hoax dalam Al-Quran, tidak ada hoax dalam hadis, nggak ada. Kecuali kalau hadisnya itu hadis palsu, itu hoax itu, ya. Tapi kalau hadisnya itu hadis sahih atau minimal hadis itu adalah hadis hasan, ya, maka tidak ada hoax dalam hadis sahih dan hadis hasan. Tidak ada informasi palsu, tidak ada, ya. Yang ada adalah valid, ya. Apalagi hadisnya adalah hadis mutawatir. Ini hadis tingkatan yang paling tinggi, ya, mendekati kesahihannya Al-Quran. Hadis mutawatir ini sangat-sangat valid, ya. Kalau hadis sudah labelnya mutawatir, itu nggak perlu itu cari riwayat siapa nggak perlu, karena memang itu pasti sudah valid, ya, kalau mutawatir. Nah itu ya, jadi betul-betul bersumber dari berita yang benar. Kemudian sifat yang ketiga dari apa namanya kisah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, itu yang ketiga adalah sifatnya jelas. Jadi kisahnya itu selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas, sesuai dengan target apa yang ingin diambil pelajarannya. Targetnya apa kisah ini? Maka targetnya itu pasti jelas. Nah, adapun sesuatu yang tidak disebutkan di dalam kisah tersebut, seperti Ashabul Kahfi ini kan tidak ada nama, ya kan? 7 orang, disebut 7 orang, ini namanya siapa saja? Si A, si B, si C, itu nggak ada. Ya, oh berarti kalau tidak disebut, memang Allah sengaja tidak menjelaskan, ya. Artinya kalau Allah tidak menjelaskan, berarti ini tidak ada kepentingan bagi kita. Seandainya itu penting, itu tentu Allah sampaikan, ya. Tapi karena tidak disampaikan Allah, oh berarti ini nggak ada perlunya, ya. Nggak ada perlunya kita apa namanya mencari-cari siapa nama mereka itu. Berarti Allah menginginkan bukan itu inti kisahnya yang harus kita ambil pelajaran, bukan nama-namanya itu, tetapi bagaimana alur ceritanya sehingga kita bisa ambil hikmah dari kisah tersebut. Kemudian juga tidak disebut mereka itu tinggal di goa itu di kota apa atau di daerah mana, ya kan? Itu tidak disebut di dalam Al-Qur'an, ya. Allah tidak menceritakan daerahnya. Kemudian juga masa yang berkuasa itu rezim siapa, ya, apakah rezim Fir'aun, apa rezimnya Romawi atau rezim siapa, itu tidak disebut di dalam Al-Qur'an. Dan ini juga menunjukkan bahwa mengetahui rezimnya itu berarti bukan suatu hal yang penting, ya. Tapi yang lebih penting dari segala itu adalah bagaimana kisahnya ini, ya, sehingga bisa kita ambil pelajaran. Kemudian yang keempat, sifat yang terakhir, ya, sifat yang terakhir dari kisah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah maksud disampaikannya kisah itu betul-betul adalah untuk menjadi pelajaran agar kita tidak tersesat. Itu rata-rata kisah dalam Al-Quran itu begitu. Jadi disampaikan kisah itu agar menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak tersesat. Ya, dan itu salah satu bentuk pendidikan itu adalah bercerita, ya. Dan biasanya kalau udah diperdengarkan cerita,
mau orang tua, mau anak-anak itu semuanya khusyuk, fokus, ya, nggak ada yang ngantuk biasanya. Kalau apa? Isinya cerita. Tapi kalau apa namanya diisi apa ceramah atau diisi apa hal-hal yang agak berat, wah itu karena berat ya, jadi akhirnya kepalanya agak apa? Ketarik ke bawah karena berat ya. Jadi akhirnya ngantuk bawaannya. Tapi kalau udah ceritanya dimulai, wow langsung udah ya segar. Itu biasanya begitu dan itu memang metode Al-Qur'an untuk memberikan pengajaran ya melalui cerita. Dan ternyata ini diakui di dalam dunia pendidikan ya. Dalam dunia pendidikan memang diakui di antara metode belajar itu adalah bercerita ya, bercerita. Nah, itu 4 sifat tentang kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah SWT berfirman menceritakan tentang jati diri mereka. Siapa sebenarnya Ashabul Kahfi itu? Ya, siapa sebenarnya Ashabul Kahfi? Maka disebut oleh Allah, innahum fityatun. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda. Ya, para pemuda. Dan disebut pemuda itu jika keadaan mereka itu secara fisik sedang matang-matangnya, secara psikologis ya, sedang matang-matangnya apa? Seorang, kemudian secara fisik itu sedang kuat-kuatnya, kemudian secara idealisme itu sedang apa namanya? Apa istilahnya? Idealisme ya sedang tinggi-tingginya ketika itu. Itu disebut pemuda dan itulah Ashabul Kahfi ya. Maka disebut oleh Allah dengan istilah fityatun. Dan mereka itu bukan sekedar pemuda, bukan sembarang pemuda, tetapi disebutkan amanu bi rabbihim. Jadi kumpulan beberapa orang pemuda yang mereka itu amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Rabb mereka, ya. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi mereka di sebuah negeri tersebut adalah posisi minoritas. Ya, bayangkan sebuah kerajaan yang besar dengan penduduk apa namanya bisa jadi sekian juta gitu kan. Mereka hanya 7 orang. Ya, dan 7 orang ini dia memegang apa namanya iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan iman mereka kepada masyarakat, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, tapi tidak ada masyarakat yang mau mendengarkan. Kenapa? Karena nama mereka sudah dirusak. Siapa yang merusak? Ya penguasa yang ada. Dan di antara cara untuk membungkam kebenaran itu adalah merusak citra. Citra siapa yang membawa itu? Membawa kebenaran. Siapa yang berdakwah? Nah, yang berdakwah itu nanti dirusak dulu namanya. Maka kita akhirnya membaca sejarah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dulu beliau sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Semua masyarakat tidak ada satupun yang menolak keberadaan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bahkan semuanya mengakui kejujuran Nabi Muhammad SAW, mengakui amanah Nabi SAW. Ya, bahkan karena sangat disenangi oleh masyarakat, ya, maka mereka dengan sukarela memberikan gelar kepada Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin. Apa itu artinya Al-Amin? Al-Amin itu adalah orang yang sangat amanah. Orang yang sangat amanah. Jujur orangnya, sangat amanah, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Itu dulu sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Ketika sudah berdakwah, menyampaikan al-haq, ya, kemudian mengkritik kebenaran, mengkritik kebatilan, mengkritik kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di Mekah. Ya, maka penguasa-penguasa Mekah waktu itu, pembesar-pembesar Mekah mulai berpikir bagaimana caranya masyarakat itu tidak mendengarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka di antara caranya yang mereka terapkan adalah membuat tuduhan-tuduhan palsu untuk Rasulullah SAW. Dicitrakan bahwa Rasulullah itu adalah tukang dusta, Rasul adalah tukang sihir, Rasul adalah tukang syair dan lain sebagainya. Bahkan disebut sebagai orang gila. Ya, dulu Nabi kita sudah punya predikat itu, orang gila. Ya,
Tapi kalau di zaman kita orang gila malah menganiaya. Ya, kan begitu ya. Beda ya. Beda, orang gila yang menganiaya. Ya. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sekelas Nabi Muhammad SAW sudah dituduh sebagai orang gila. Jamaah dirahmati Allah. Kenapa mereka melakukan itu? Tujuannya adalah agar masyarakat menjauh, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itu adalah metode. Kalau sekarang diterapkan begitu, sama sebenarnya metode kuno, ya. Metode kuno, dicari-cari kesalahan. Ini siapa yang vokal nih? Yang suka mengkritik nih, siapa? Nah, kan? Yang menggerakkan umat untuk bersatu itu siapa? Nah, dicari titik simpulnya di mana ini. Nah, ketemu, udah gimana caranya udah. Ya, cari-cari kesalahan, nggak ada kesalahan dibikin kesalahan. Nah, kan begitu. Sama Ashabul Kahfi itu juga begitu. Mereka sekumpulan orang yang jumlahnya sedikit, mereka berdakwah, kemudian karena dakwahnya itu bertentangan dengan ideologi penguasa yang ada waktu itu, maka penguasa berusaha untuk memfitnah, menjelek-jelekan, memberikan julukan-julukan yang buruk, ya ini radikal, ini teroris, ya kemudian apa lagi? Ekstremis, ya banyaklah istilah-istilah itu ya. Nah, sehingga akhirnya masyarakat karena sudah ditekan opini yang demikian kuatnya, ya setiap ketemu aparat penguasa waktu itu selalu disampaikan begitu, hati-hati, awas itu 7 orang, awas, hati-hati, hati-hati, mereka itu radikal, teroris dan seterusnya, sehingga akhirnya mereka menjauh masyarakat, ya menjauh. Ketika 7 orang ini datang kepada mereka untuk berdakwah, otomatis masyarakat sudah menolak, karena dalam pikiran mereka, ini radikal, ini teroris, ya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah mereka setiap apa yang mereka lakukan selalu diawasi. Bahkan puncaknya ketika penguasa waktu itu sudah tidak bisa untuk istilahnya untuk membungkam sama sekali mereka, karena 7 orang ini punya idealisme yang sangat kuat. Mereka para pemuda yang punya idealisme itu tidak akan mungkin diam. Tidak akan mungkin diam. Ketika mereka punya prinsip, mereka akan sampaikan prinsip itu kepada orang lain. Tidak mungkin diam. Maka ketika penguasa waktu itu ini sudah buntu, bagaimana membungkam mereka? Maka tidak ada cara lain kecuali menghabisi mereka. Ya, dengan fitnahan ini, fitnahan itu masih saja mereka bergerak. Maka cara terakhirnya adalah menghabisi mereka. Nah, ketika mereka sudah punya rencana itu dan ternyata ya Allah bocorkan rencana itu kepada para pemuda ini, sehingga mereka hanya bisa menyelamatkan diri dulu sebelum musuh-musuhnya itu beraksi, ya. Dan akhirnya Allah selamatkan mereka di dalam sebuah gua itu. Jamaah dirahmati Allah. Jadi ceritanya kok sama ya? Iya, kok sama ya cerita itu ya? Zaman dulu Ashabul Kahfi begitu, zaman Rasulullah juga begitu, ya kan? Sampai beliau akhirnya harus hijrah ke Madinah karena sudah dikepung rumahnya, dikepung oleh para pemuda yang sudah mengunduskan pedang untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zaman Nabi begitu, zaman sekarang juga sama ini kayaknya. Iya. Jadi ya Allah, itulah. Jadi sejarah selalu berulang, sama ceritanya, jalan ceritanya sama, pelakunya yang beda. Ya, pelaku beda, tempat beda. Ya. Nama-nama beda. Makanya tadi Allah tidak mau cerita ini namanya siapa. Ya kan? Nggak perlu cerita namanya siapa, nggak perlu. Karena yang penting bukan nama. Nama bisa berubah, ya. Jalan ceritanya itu yang penting. Jalan ceritanya selalu sama, ya. Maka akhirnya kalau di sinetron kan dikasih terakhir ya. Oh, di awal jika ada kesamaan nama dan kesamaan peristiwa, apa itu? Ya kan begitu kan? Ya. Ya kan itulah, memang cerita itu selalu sama, ya. Selalu berulang, sejarah selalu berulang. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi itu sifat mereka, para pemuda itu adalah amanu bi rabbihim. Jadi mereka punya iman, ya. Punya iman yang yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mau iman mereka rusak. Mereka tidak mau diri mereka juga binasa, ya. Ketika mereka berdakwah seperti itu, maka mengkhawatirkan agama dan diri mereka, sehingga mereka harus menyelamatkan diri, ya.
menyelamatkan diri ke suatu tempat yang bisa melindungi mereka. Kalau dulu goa, kalau sekarang bisa cari ekstradisi, ya kemana kan? Siapa negara yang mau menerima dan mau melindungi? Ada mantan Amerika itu yang sekarang tinggal di Rusia. Siapa itu namanya? Ya itu kan, bukan, siapa itu yang ya mantan dinasnya Amerika kan? Nah, kemudian karena sudah membahayakan, ya dia bocorkan rahasia, maka dia lari ke musuhnya Amerika kan begitu, ya. Dia lari ke Rusia, diterima Rusia, dilindungi. Nah, kan begitu kan? Itu sekarang ya. Jadi sekarang bukan cari goa sekarang, itu cari negara yang yang bisa melindungi. Ya, kalau dulu carinya cari goa. Wazidnahum huda. Kemudian Allah SWT sebutkan wazidnahum huda. Kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Artinya apa? Ya, artinya ketika seorang dia teguh di dalam prinsip, ketika seorang dia istiqomah memegang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, ya, dalam kondisi apapun dia tetap memegang prinsip imannya tersebut, maka disitulah nanti Allah akan menambahkan petunjuk. Ya, Allah akan menambahkan petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang dia bersungguh-sungguh di jalan kami, ya, dia berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Ya, wazidnahum huda. Allah menambahkan petunjuk kepada mereka, ya. Sebab memang demikian, di dalam banyak ayat disebutkan bahwa Allah itu memberikan petunjuk itu, menambahkan petunjuk itu kepada orang-orang yang memang pada asalnya sudah mendapat petunjuk. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa permohonan petunjuk itu ada dua makna, ya. Termasuk juga doa di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Itu nanti maknanya itu ada dua. Makna yang pertama, jika doa ini diucapkan oleh orang non-muslim, dia belum muslim, maka minta petunjuk kepada Allah itu maksudnya, ya Allah masukkan saya ke dalam petunjuk. Kemana? Ke dalam Islam. Ya, ke dalam petunjuk berarti ke dalam Islam. Kemudian makna yang kedua, jika seorang itu sudah berada di dalam petunjuk, artinya dia sudah masuk Islam, maka permintaan petunjuk yang dimaksud adalah, ya Allah sempurnakanlah petunjuk yang telah Engkau berikan. Nah, kan kita mengetahui dan kita tahu bersama amalan Islam kan banyak, ya kan? Syariat Islam itu banyak, sunnah-sunnah Nabi itu subhanallah sangat banyak, dan kita belum mampu untuk lakukan semua. Maka kita mohon petunjuk kepada Allah itu maksudnya, ya Allah tunjukinlah kami agar kami lebih banyak lagi melakukan amal soleh. Itu ya. Jadi akhirnya tidak bisa tidak, petunjuk yang makna yang kedua ini maksudnya adalah ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa beramal. Semakin tahu semakin banyak amal kita. Semakin tidak tahu maka semakin sedikit amal kita. Ya, ini pengertian dari petunjuk. Dan Allah menambahkan petunjuk ini kepada Ashabul Kahfi, para pemuda yang tinggal di dalam goa ini. Kenapa? Karena mereka telah teguh di dalam memegang iman, kemudian diberikan ilmu tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi kepahaman-kepahaman, sehingga akhirnya kesempatan mereka untuk beramal soleh lebih banyak lagi. Inilah mereka Ashabul Kahfi, ya. Kemudian ayat 13. Ayat 14. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan tad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Di ayat 14 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita lebih detail lagi bagaimana prinsip iman mereka itu yang mereka pegang, sehingga akhirnya mereka harus lari, harus tinggal di dalam goa itu. Ya, prinsip apa yang dibawa oleh mereka? Wa rabatna ala qulubihim, dan kami ikat hati mereka. Ini pengertian aslinya dari ayat, ya. Tapi tafsirannya
tafsiran dari ayat ini adalah warabatna ala qulubihim, maksudnya adalah kami kokohkan, kami kuatkan hati mereka. Ya, kami kokohkan, kami kuatkan hati mereka. Mengapa? Ya, li'anna jami'a qaumihim ala dhiddihim. Disebabkan mayoritas atau seluruh warga yang tinggal di negeri tersebut itu secara prinsip bertentangan 180 derajat dengan mereka. Maka ini perlu penguatan, apalagi jumlahnya hanya 7 orang. Ini 7 orang sangat minoritas, sangat kecil sekali, ya. Sehingga perlu penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agar tidak goyah iman mereka itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa mukhalafatul qaumi tahtadu ila tasbitin la siyama annahum syababun. Maka posisi menyelisihi kaum atau menyelisihi masyarakat luas, ya. Ini butuh kepada penguatan yang sangat kuat. Butuh sokongan yang sangat kuat, ya. Butuh backing yang sangat kuat untuk menguatkan hati mereka di dalam menempuh atau di dalam berdiri tegak di atas prinsip yang berseberangan dengan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini maksud dari warabatna ala qulubihim, kami Allah, ya. Jadi Allah yang menguatkan hati mereka untuk agar mereka tetap bisa berdiri memegang prinsip. Idqamu, yaitu ketika mereka berdiri. Apa maksudnya mereka berdiri? Maksudnya mereka tegak memegang prinsip mereka, ya, yaitu mereka umumkan prinsip mereka itu adalah tauhid. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan yang ternyata kesyirikan itu menjadi ideologi penguasa yang mereka tinggal di situ. Ya, penguasa yang ada waktu itu mengajak untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka memiliki prinsip tauhid. Dan mereka berdiri ketika itu menentang kesyirikan dengan tauhidnya ini. Walaupun jumlah mereka hanya 7 orang. Ya. 7 orang itu sudah banyak, 7 orang kalau banding Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendiri, ya, melawan satu kerajaan penguasanya bernama Namrud. Ya. Nabi Ibrahim sendiri. Ashabul Kahfi 7 orang. Ya, kalau 1 banding 7 masih lebih banyak 7. Ya. Tapi ya kalau banding kita sedikit, ya. Kita ini banyak ini, satu masjid. Ya. Banding kita lebih banyak. Faqalu, lalu mereka menyatakan prinsipnya itu, ya. Menyatakan prinsipnya itu di hadapan masyarakat yang secara ideologi bertentangan itu, mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami itu adalah Tuhan langit, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ashabul Kahfi tidak mengatakan Tuhan kami adalah Tuhannya si fulan, Tuhannya si fulan, Tuhannya si fulan, tidak. Tetapi langsung ke pokok masalah bahwa Tuhan yang kami imani itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Artinya kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, berarti Allah lah yang berkuasa di langit dan di bumi. Adapun siapapun yang berkuasa di muka bumi ini, maka dia hanya menguasai sekelumit di antara luasnya permukaan bumi yang sangat luas. Hanya sebagian kecil dari daerah yang dia kuasai. Sesungguhnya yang betul-betul berkuasa, yang sesungguhnya hakikatnya yang penguasa sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah semua yang bisa bisa memperlakukan apapun terhadap bumi ini sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Mau dijadikan gempa, mau dijadikan banjir ya banjir, mau dijadikan gunung meletus ya meletus, kan begitu. Tidak ada yang bisa menghalangi. Adapun penguasa-penguasa yang ada di muka bumi ini yang mereka sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka ternyata tidak mampu untuk sekedar menahan terjadinya bencana, mereka tidak mampu. Ya. Paling-paling mereka hanya bisa mengantisipasi, mendeteksi awal akan adanya bencana, kan begitu.
Oh, deteksi awal, kasih alat. Oh, nanti akan ada tsunami atau tidak. Deteksi awal. Tapi kalau untuk menolak datangnya tsunami atau terjadi tsunami tidak bisa. Deteksi awal bahwa gunung ini nanti akan meletus, siaga 1, siaga 2, siaga 3 dan seterusnya. Ya kan? Ya, itu hanya deteksi awal. Tapi untuk mencegah dan tidak menjadikan gunung ini meletus tidak bisa. Sehingga akhirnya Merapi pun harus meletus beberapa tahun yang lalu. Dan akhirnya diantara korbannya adalah Mbah Marijan, ya kan? Ya, Mbah Marijan sendiri nggak bisa ternyata, ya kan, untuk menghentikan meletusnya Gunung Merapi. Padahal dia adalah juru kuncinya Merapi. Ya, dia sendiri nggak bisa. Kenapa demikian? Karena pemilik alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengaturan alam semesta ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang sebenarnya mutlak berkuasa di alam semesta ini. Kalau ada penguasa-penguasa kecil di dunia, maka dia sebenarnya harus tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dia berdiri sendiri, bahkan kekuasaannya menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu suatu hal yang bentuk kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya oke lah, mungkin sekarang dia bisa berkuasa, siapapun ya yang punya kekuasaan, dia menentang Allah, kemudian mau berangus agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam mau disingkirkan, Islam dibuang, umat Islam mau disingkirkan dan seterusnya. Ya oke lah, di dunia mungkin dia bisa bertindak begitu, tapi bisakah dia untuk sedikit saja menunda masa tua dia? Kalau dia bisa, maka dia bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia tidak bisa untuk menunda sedikit pun masa tua dia, ya, untuk mencegah usianya supaya tidak bertambah tua, maka sungguhnya dia tidak akan bisa lepas dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah peringatan, ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk usianya sendiri dia tidak bisa menahan, ya kan? Apalagi untuk menahan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip, ya. Jadi prinsip Ashabul Kahfi ini adalah Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ya. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Karena itulah kami tidak akan beribadah kepada satu ilah pun selain Allah. Kami tidak akan mau tunduk kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak akan beribadah, kami tidak akan mengabdi kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang ada, Tuhan-Tuhan yang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hakikatnya adalah Tuhan yang batil, Tuhan yang tidak benar. Dia adalah Tuhan palsu, Tuhan KW, ya, bukan yang asli. Yang asli adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita ibadahi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip, ya. Jadi prinsip ini tidak boleh hilang. Kalau sampai prinsip ini hilang, ya udah hilang iman. Dan itu yang diinginkan iblis itu, ya. Yang diinginkan iblis dari kita itulah hilangnya prinsip iman ini. Yaitu ketika seorang sudah tidak punya prinsip bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, Allah penguasa langit dan bumi, itu prinsip. Kalau udah hilang ya udah, ya. Maka nanti dia akan menjadi apa istilahnya orang sekarang, kutu loncat, ya. Di mana ada kepentingan, ya dia akan loncat ke sana, ya kan? Siapa yang memberikan makan, ya itulah yang dia sanjung. Dia akan menyanjung, dia akan memuji-muji, melambung-lambungkan siapapun yang dia bisa memberikan kenyamanan kepada hidupnya. Nah, ini orang tidak punya prinsip, ya. Dia tidak punya prinsip. Orang seperti ini, nah itu buih saja itu, ya. Dia buih, dia itu sampah di tengah banjir, itu nggak ada gunanya. Ya, kalau ada orang begini ya udah, itu sampah, ya. Sampah. Orang yang betul-betul berharga, dia adalah ibarat mutiara, walaupun jatuh ke lumpur, itu orang yang punya prinsip. Apa prinsipnya? Prinsip Ashabul Kahfi. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga karena itu kami tidak beribadah kepada satupun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami berani mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah ucapan yang mungkar. Ya, kalau kami berani mengucapkan seperti itu, ya, maka kami telah mengucapkan suatu hal yang batil, suatu hal yang
mungkar, satu hal yang tidak ada nilai kebenarannya sama sekali. Ya, jika sampai kami mengatakan bahwa di alam semesta ini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat 14. Kemudian kita lanjut ayat 15. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Haula'i mereka itu qaumuna adalah kaum kami, mereka adalah warga kami, masyarakat kami, ittakhadhu min dunihi aliha, mereka telah menjadikan tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Jadi ayat 15 ini menjelaskan jati diri dari masyarakat yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi. Kalau tadi Ashabul Kahfi dengan prinsipnya di ayat 14, nah ini Allah menceritakan tentang bagaimana apa yang menjadi musuhnya itu, yang musuhi Ashabul Kahfi ini, ya. Jadi warga negeri tersebut adalah orang-orang musyrik. Mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang ditaati, yang diibadahi. Mereka beribadah kepada selain Allah, mereka taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau untuk bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memeluk Islam, ya, yang ada di zaman itu. Loh, apa memang sudah ada Islam sebelum Nabi Muhammad SAW? Islam ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah ajarannya ajaran Islam. Nabi Adam juga disebut Muslim. Kemudian Nabi Nuh itu juga membawa Islam. Islam versi Nabi Nuh. Ya, akidahnya sama, la ilaha illallah, Nuh Rasulullah. Syariatnya bisa jadi berbeda. Kemudian datang berikutnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sama, dia membawa Islam. Syahadatnya sama, la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Ya, bisa jadi syariatnya berbeda. Mungkin tata cara sholatnya beda, tata cara puasanya bisa jadi berbeda, ya kan? Tetapi akidahnya sama, yaitu tetap la ilaha illallah. Itu akidah Islam. Kemudian datang berikutnya Nabi Musa. Sama, Nabi Musa itu juga Muslim. Dia datang membawa ajaran Islam. Berikutnya datang Nabi Isa. Nabi Isa juga mengatakan dalam Al-Quran, fashhad bi anna muslimun. Saksikan kami adalah Muslim. Kami adalah orang-orang Muslim. Berarti Nabi Isa juga membawa ajaran Islam. Syahadatnya sama, la ilaha illallah. Kemudian Isa Rasulullah. Sama. Yang berbeda bisa jadi di syariatnya. Detail syariat, tata cara sholat, tata cara puasanya bisa jadi berbeda. Datang kemudian Nabi terakhir, Nabi untuk seluruh dunia, seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Syahadatnya sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ini syahadatnya sama, akidahnya sama, prinsipnya sama, bisa jadi syariatnya yang berbeda. Jadi semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu membawa ajaran Islam. Ya, membawa ajaran Islam. Kalau ada istilah Nasrani, Yahudi yang diklaim itu adalah ajaran Nabi Isa, kemudian Yahudi ajaran Nabi Musa, yaitu hanya klaim. Itu sudah ketika sudah mengalami perubahan-perubahan dari yang asli, nah itu nanti berubah nama. Jadi Nasrani nanti jadi Yahudi. Ya, tapi asalnya ketika diajarkan oleh nabi-nabi tersebut sama, ya, ajarannya sama, agamanya sama, yaitu Islam, ya. Jadi sama, ya. Jadi seluruh agama seluruh nabi itu adalah Islam. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Mereka adalah kaum kami, masyarakat kami yang mereka telah menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak, ya, bukan satu tetapi banyak, min dunihi selain Allah. Mereka menyembah banyak Tuhan, mereka beribadah kepada banyak Tuhan, tetapi meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Laula yatuna alaihim bisultanin bayyin. Seandainya atau sekiranya tidak datang kepada mereka bisultanin bayyin, yaitu suatu alasan yang jelas. Faman adlamu, maka siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba, daripada orang yang telah mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 15
Allah menjelaskan tentang hakikat keadaan masyarakat yang ada waktu itu. Ada beberapa catatan dalam ayat ini, ya. Yang pertama yaitu kalimat dalam ayat laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Seandainya atau mengapakah tidak datang kepada mereka, ya. Maksudnya datang kepada mereka itu adalah ayat ala hadil alihah, tidak datang kepada Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah itu bisultanin bayyin, yaitu suatu alasan yang jelas. Maksudnya, jika memang Tuhan-Tuhan itu betul sehingga mereka memang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka mana dalilnya? Itu maksudnya begitu. Alasannya mana? Hujjahnya mana? Dalilnya mana? Ya. Dan ternyata tidak ada. Semua itu hanya berdasar kepada sangkaan-sangkaan. Beginilah kita dapati, kami dapati orang-orang tua kami dahulu ya seperti ini. Itu hanya begitu. Ya, persangkaannya begitu. Seandainya itu benar, maka tentu harus ada dalil. Ya, harus ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak dalil itu harus menunjukkan dua. Yang pertama, bahwa alasan tersebut menunjukkan bahwa memang betul itu adalah Tuhan, ya, betul itu adalah Tuhan-Tuhan yang memang boleh diibadahi. Alasan harus dicari alasan itu, ya. Kemudian yang kedua, alasan itu harus mencangkup bahwa memang dibolehkan untuk ibadah kepada mereka, ya. Harus ada dalil bahwa dibolehkan ibadah kepada mereka. Nah, ini dua alasan harus dipenuhi sebenarnya. Tetapi ya itulah, untuk mencari alasan yang logis, yang ilmiah dalam masalah ini, itu adalah suatu hal yang mustahil, ya. Suatu hal yang mustahil. Bagaimana mungkin misalkan menyembah batu, kemudian batu dipahat dia berwujud makhluk, apa wujud manusia, wujud kera atau wujud apa, ya kan? Kemudian disembah-sembah dia. Nah, secara dalil logika ini nggak masuk akal. Bagaimana mungkin yang asalnya batu dia berwujud karena dipahat oleh tangan manusia, kemudian manusia sendiri yang menyembah dia, ya. Kemudian dianggaplah bahwa si batu ini dia mampu begini, mampu begitu, dan itu suatu hal yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia untuk mewujudkan diri sendiri aja dia tidak bisa, dia harus dipahat oleh tangan manusia. Itulah yang menjadi logika sederhana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika waktu itu disuruh oleh ayahnya Azar untuk menjual patung-patung berhala. Disuruh keliling kota menjual. Ya, namanya anak Nabi Ibrahim disuruh menjual oleh bapaknya waktu itu, ya berangkat saja dia bawa itu berhala itu. Di tengah jalan Nabi Ibrahim masih kecil, itu tengah hari panas, maka dia harus mencari air, ya, mencari telaga, dia minum di situ. Ketika minum, maka dia suapkan air minum ke berhalanya. Ya kamu minum juga. Ini saya haus, pasti kamu juga haus. Nggak minum. Nah, disitulah Nabi Ibrahim kecil, dia berpikir, nah ini dikasih minum nggak minum, terus ke sana kemari saya yang bawa, saya yang capek, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kenapa kok disembah? Kemudian dianggaplah bahwa patung-patung ini dia bisa begini, bisa begitu. Padahal untuk keliling kota itu dia harus menggendong dia dengan berat. Ini sejak awal Nabi Ibrahim sudah berpikir. Makanya akhirnya ketika beliau sudah berdewasa dan mendapatkan iman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya itu teknik untuk menyadarkan masyarakat, yaitu jadi dihancurkanlah berhala-berhala yang jumlahnya banyak, dia bawa kapak masuk ke dalam kuil, hancurkan semua, sisakan yang paling besar. Nah, kan begitu. Paling besar taruh kapak di tangan dia. Ketika ditanya, lah Ibrahim, kamu kan gak ikut perayaan, nah pasti kamu yang merusak. Lah, siapa bilang? Tanya aja yang pedagang kapak itu. Siapa yang pegang kapak? Nah, itu yang besar. Bagaimana kami mau bertanya kepada patung batu? Nah, ini kan patung batu kan? Loh, kalian bertanya saya nggak bisa. Tetapi kalian punya keyakinan yang macam-macam terhadap patung batu. Mereka bungkam, tidak bisa menjawab. Karena emang logika nggak masuk. Ya, secara logika udah nggak masuk. Bagaimana mungkin batu yang dia wujud batu untuk mewujud diri sebuah makhluk,
hidup itu dia harus dipahat oleh manusia, dia tidak bisa apa-apa, bahkan tidak bisa untuk melindungi diri sendiri, kemudian dianggaplah dia bisa melakukan ini dan itu. Ya, jadi secara logika nggak bisa, tidak bisa diterima. Maka itu yang terjadi di masyarakat yang ada di waktu itu juga di zaman Ashabul Kahfi ini. Ya, jadi ketika mereka menjadikan berhala-berhala Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala, disembahlah Tuhan-Tuhan itu, diberi keyakinan macam-macam. Kalau Tuhan ini dia bisa begini, Tuhan ini dia bisa begini dan lain sebagainya. Ya, maka secara logika ini tidak masuk, ya, tidak masuk. Kalau sekarang banyak, ya, banyak juga itu yang begitu-begitu. Ada Tuhan-Tuhan yang dia tukang manggil rezeki, gini-gini, ya kan? Nah, taruh di mana? Etalase. Gini terus dia. Kenapa taruh ini? Ini narik rezeki. Lah kok nggak dikasih banyak aja biar banyak rezekinya? Hahaha, ketawa dia. Ya sebenarnya nggak, ya dia bisa terima sebenarnya. Ya, ada digoyain begitu ya. Kok dikasih satu, kasih banyak aja biar tahu banyak rezekinya. Ya. Jadi banyak hal yang sampai sekarang keyakinan-keyakinan jahiliyah seperti itu masih ada, ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi intinya bahwa itulah gambaran bagaimana kondisi masyarakat, ya. Dan masyarakat waktu itu adalah masyarakat yang sangat zalim, ya, sangat zalim mereka. Kenapa sangat zalim? Karena mereka telah membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah mengangkat Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menganggap itu sebagai Tuhan yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah tidak melakukan itu, ya. Dan itu adalah kedustaan atas nama Allah, dan siapa yang berdusta atas nama Allah maka dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, dan itulah kondisi masyarakat pada zaman Ashabul Kahfi waktu itu. Baik, insyaallah jamaah dirahmati Allah, insyaallah cukup kita sampai ayat 15. Insyaallah ayat 16 kita lanjutkan esok hari insyaallah jika ada waktu, setelah sholat subuh, ya, jika ada waktu dan kesempatan. Baik, demikian pembahasan kita. Mungkin sebelum diakhiri, kalau kemarin-kemarin tidak ada pertanyaan, silahkan mungkin ada pertanyaan, karena tadi setelah ditutup ternyata ada pertanyaan. Ya, silahkan mungkin ada pertanyaan dalam masalah ini.